Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syabab. Ya syabab, satu pertanyaan. Penghuni neraka, kira-kira ada yang akan meninggal dunia atau tidak? Jadi ya syabab, setelah kita dihisab, kita akan diarahkan. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Penghuni surga kekal dalam surga. Penghuni neraka kekal dalam neraka. Tetapi kira-kira di antara mereka ada yang meninggal dunia atau tidak? Jadi ya syabab, pertanyaan ini bikin salah satu murid Al-Faqir Muhammad Al-Fuli kaget. Ya, katanya, masa ustaz tidak tahu jawabannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fiha fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha." Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan azab mereka tidak diringankan. Kemudian di surat Al-A'la Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatajannabuha al-ashqa." Dan orang celaka, orang kafir menjauhi neraka ini. Kemudian di surat Al-A'la Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatajannabuha al-ashqa." Kemudian orang celaka, orang kafir menjauhinya. "Alladzi yasla an-nar al-kubra." Orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu api jahannam. "Thumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak akan hidup juga. Katanya, masa ustaz tidak tahu jawabannya? Penghuni surga kekal dalam surga, penghuni neraka kekal dalam neraka juga. Tidak ada yang meninggal. Sudah setelah dihisab, tidak ada yang meninggal. Tetapi ya syabab, jawabannya berbeda sebenarnya. Jawabannya banyak orang tidak ketahui. Jawabannya, ada satu golongan dari ahli neraka akan meninggal dunia. Meninggal dunia setelah masuk neraka. Masuk neraka duluan, baru meninggal dunia. Bismillah, ini yang kita akan kaji hari ini. Semoga bermanfaat. Baik ya syabab, pertanyaan yang pertama, yang harus kita mulai pembahasannya dengan pertanyaan ini. Kira-kira siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Jawabannya ya syabab, kita tidak tahu. Kita tidak tahu kita ini masuk surga, kita atau masuk neraka. Kita tidak tahu tetangga kita ini masuk surga atau tetangga kita ini masuk neraka. Tapi Rasulullah telah menyampaikan kepada kita ciri-ciri penghuni surga dan ciri-ciri penghuni neraka. Biar kita mengikuti ciri-ciri penghuni surga dan menghindari ciri-ciri penghuni neraka. Golongan pertama yang akan masuk neraka sesuai Quran dan hadis Nabi Muhammad, bukan kata saya, adalah golongan orang kafir yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya syabab, golongan yang kedua adalah golongan orang muslim yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, tapi tidak bertauhid, masih menyekutukan Allah, syirik asghar, masih menuhankan uang, masih menuhankan keluarga, masih menuhankan jabatan misalnya. Kemudian ya syabab, golongan ketiga yang akan masuk neraka adalah golongan orang muslim yang bertauhid, tetapi pas amalannya, pahalanya ditimbang, dosanya ditimbang, mereka kalah. Ternyata selama mereka masih di dunia, dosanya lebih banyak dari pahalanya. Makanya mereka masuk neraka. Baik ya syabab, disebutkan dalam hadis sahih bahwa setelah semua manusia, semua hamba dihisab dan semuanya dikasih keputusan, semuanya diarahkan, golongan ini masuk surga, golongan ini masuk neraka, dan setelah penghuni surga cukup lama menikmati surga, dan setelah penghuni neraka cukup lama diazab di dalam neraka sampai kulit mereka itu terbakar, kemudian mereka dikasih kulit baru, diazab lagi, terbakar lagi, dikasih kulit baru, diazab lagi, dan seterusnya. Na'udzubillah, semoga kita terhindar dari neraka. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Aku akan merahmati sebagian dari penghuni neraka." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari neraka siapa saja yang pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tetapi ya syabab, malaikat tidak tahu siapa yang pernah menyembah Allah dan siapa yang tidak pernah menyembah Allah. Karena yang pernah menyembah Allah selama di dunia akan dikeluarkan dari neraka. Ternyata
ada tanda-tandanya. Allah subhanahu wa ta'ala kasih satu tanda kepada penghuni neraka yang pernah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tanda di sini bekas sujud ya syabab. Begitu malaikat akan mengetahui hamba yang pernah menyembah Allah dari bekas sujudnya yang di sini. Dan bekas sujud ini tidak bisa dimakan oleh api. Ya syabab, mohon maaf, coba bayangkan, ini orang-orang masuk neraka walaupun mereka di dunia masih solat, tetapi mereka masuk neraka karena timbangannya kalah, dosanya lebih banyak dari pahalanya. Bagaimana dengan orang yang tidak solat sama sekali? Sangat bahaya itu ya syabab. Kemudian ya syabab, Rasulullah lanjut bercerita bahwa ketika mereka dikeluarkan dari neraka, badan mereka sudah terbakar, sudah gosong, na'udzubillah. Kemudian ya syabab, mereka akan dibawa ke surga. Tetapi ada prosesnya yang akan terjadi dulu sebelum mereka dibawa ke surga. Prosesnya disebutkan dalam hadis sahih. Mereka akan meninggal dulu, baru dibangkitkan, baru dikasih syafaat, baru masuk surga. Jadi mereka harus meninggal dulu, baru masuk surga. Rasulullah bersabda, maka mereka didatangkan dalam keadaan kelompok-kelompok. Lalu mereka ditebarkan di sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka. Maka mereka pun tumbuh lagi sebagaimana tumbuhan bijian yang ada pada aliran air. Baru mereka masuk surga. Masya Allah ya syabab, Allah maha pemberi rahmat, maha penyayang. Masya Allah, Allah masih mau merahmati hambanya walaupun hambanya tidak begitu mematuhi perintahnya, walaupun hambanya jumlah dosanya lebih banyak dari jumlah pahalanya. Luar biasa, Masya Allah. Tetapi ya syabab, masalahnya ada beberapa orang yang ketika mendengar hadis ini dia bilang seperti ini, berarti ya Ustaz, kalau saya beribadah itu atau saya pernah beribadah, ujung-ujungnya saya masuk surga. Ya sudah, nggak apa-apa, saya ibadah sebentar dulu, kalau sudah meninggal, sudah dihisab, saya masuk neraka, nggak apa-apa, yang penting tidak kekal dalam neraka, ujung-ujungnya masuk surga. Dan ini jawabannya sangat mudah insya Allah. Coba antum ke dapur, coba antum ke kompor yang ada di dapur, nyalakan kompornya, kemudian antum dekatkan tangan antum dari api. Jangan sentuh, hanya dekatkan saja. Kira-kira antum sakit gak kalau dekat api seperti ini? Berapa lama antum bisa tahan tangannya di atas api? 30 menit? 1 jam? 5 jam? Taib, bagaimana kalau misalnya tangannya sudah sentuh apinya, sudah di dalam apinya yang di kompor di dapur? Kira-kira antum bisa tahan berapa lama? 30 detik, 1 menit, 1 jam kalau antum kuat sekali, kalaupun bisa lebih dari 1 jam. Nanti di neraka bukan hanya 1 jam, tetapi 24 jam selama ratusan tahun, selama ribuan tahun. Tidak ada yang tahu sampai kapan. Dan bukan hanya tangan, tetapi seluruh badan. Dan bukan api kompor yang biasa, yang kecil ini, tetapi api yang tidak pernah ada di bumi ini. Jadi buat teman-teman yang bilang seperti itu, jangan kira masuk neraka selama 1 menit itu hal yang mudah. Tangannya di api 1 menit aja tidak tahan, apalagi masuk neraka walaupun 1 menit. Dan ini pasti bukan 1 menit, batasnya kita nggak tahu, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, sampai Allah memutuskan untuk merahmati penghuni neraka. Semoga kita semua insyaAllah terhindar dari api neraka. Semoga insyaAllah kita termasuk penghuni surga, amin ya rabbil alamin. Semoga kita insyaAllah badan kita tidak disentuh oleh api neraka. Semoga kita bisa menemani Rasulullah di surga. Semoga kita bisa dikasih minuman oleh Rasulullah nanti di surga insyaAllah. Amin ya rabbil alamin. Semoga kajian hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.